Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Nur Haryati. Hari ini kita ketemu lagi ya Bu ya. Nah, di kelas Ibu Hamil hari ini kita akan membahas tentang senam nipas. Saya akan jelaskan dulu apa itu senam nipas. Senam nipas itu adalah senam yang dilakukan pada masa nipas atau setelah persalinan nanti Ibu ya. Biasanya senam nipas ini dilakukan sejak hari pertama melahirkan hingga hari ke-10. Beberapa gerakannya pun cukup sederhana sehingga bisa dilakukan di rumah secara mandiri meski kondisi fisik ibu masih lemah. Jika ibu melahirkan secara normal, ibu sudah bisa melakukan senam nipas ini beberapa hari setelah persalinan ya Bu. Namun jika ibu melahirkan dengan operasi sesar, pastikan luka jahitan di perut ibu sudah pulih terlebih dahulu ya Bu ya. Biasanya luka jahitan tersebut pulih dalam waktu 6 sampai 8 minggu. Apa sih itu manfaat senam nipas? Nah, di sini ada beberapa manfaatnya ya Bu ya. Bisa dilihat, saya sudah tadi bagikan ya Bu ya brosurnya. Di sini ada memulihkan kondisi otot di area perut dan panggul. Hal ini membantu mengurangi pegal dan nyeri otot setelah melahirkan. Lalu ada meningkatkan energi dan stamina. Hal ini bisa membantu agar ibu lebih semangat mengurus bayinya ya Bu ya. Lalu ada membantu menurunkan berat badan juga. Lalu meningkatkan kadar hormon endorfin yang bisa membuat merasa bahagia, mengurangi stres dan mencegah depresi usai melahirkan. Lalu tidur nyenyak ya Bu ya, tidak pegal-pegal gitu biasanya. Lalu mengencangkan vagina. Nah, latihan pada hari pertama 6 jam pasca persalinan itu kita latihan pernapasan dada. Nah, nanti kita akan menonton videonya ya Bu ya, agar ibu bisa memahaminya juga. Latihan pernapasan dada ini gerakannya sederhana ya Bu ya. Tarik napas dari mulut dengan membuka mulut ya Bu ya. Lalu keluarkan napas lewat mulut dengan membuka mulut. Lakukan gerakan ini 15 kali, gerakan pada pagi dan sore. Lalu gerakan yang kedua itu gerakan pergelangan kaki ya Bu ya. Nah, tujuan dari gerakan pergelangan kaki ini untuk membantu sirkulasi darah vena, pembuluh darah balik, memperlancar sirkulasi darah di kaki, menghilangkan pembekakan juga di kaki. Nah, gerakan ini juga sederhana. Posisinya ibu tidur telentang dengan satu bantal, kedua lutut lurus. Lakukan 15 kali gerakan pagi dan sore hari. Nah, di hari kedua ibu bisa melakukan gerakan yang pertama, yaitu latihan otot perut ya Bu ya. Otot perut, otot bokong, otot vagina secara ringan. Nah, tujuannya untuk mencegah kesulitan buang air besar dan buang air kecil, mengurangi rasa sakit pada jahitan, membantu kontraksi rahim sehingga pendarahan cepat berhenti dan rahim mengecil kembali seperti semula. Gerakan ini juga cukup sederhana ya Bu ya. Ibu tidur telentang dengan satu bantal, kedua kaki dibengkokkan dan tangan di samping badan. Lalu angkat bokong, kempiskan perut ya Bu ya, dan ratakan kedua belah bokong. Otot bokong dan otot vagina ditarik ke dalam, tahan, lepaskan. Lakukan 6 kali gerakan seperti yang nanti dicontohkan di video ya Bu ya. Lalu gerakan yang kedua itu ada latihan otot perut Bu. Tujuannya ini mencegah perut gantung atau apa ya, buncit, iya semacam itu, dan mengencangkan perut seperti semut. Lalu gerakan ini juga sederhana. Tidur telentang dengan satu bantal, kedua tangan diletakkan di bawah kepala. Angkat kepala dan bahu perlahan-lahan sehingga dagu menempel di dada. Lalu turunkan kembali dengan lambat. Nah,
Senam ini merupakan kelanjutan dari senam nifas hari ke-1 ya Bu ya. Semua ibu yang telah melahirkan secara spontan tanpa komplikasi dapat melakukan senam nifas. Jika ada tindakan atau komplikasi, perlu disesuaikan dengan kondisi dan komplikasi yang terjadi. Oleh karena itu, senam nifas baiknya dilakukan dengan didampingi instruktur profesional, yaitu bidan yang telah terlatih dan bersertifikat. Nah, pada hari ketiga, ibu melakukan gerakan, yaitu ibu tidurnya tengkurap ya Bu ya, perut diganjal dengan bantal, kedua kaki diganjal bantal juga, lalu ada kedua tangan belikat sama belikat bertemu, angkat kepala ya Bu ya. Nah, ada beberapa tips aman senam selama masa nifas ya Bu. Sebelum olahraga, sebaiknya ibu berkonsultasi dulu terlebih dahulu pada dokter untuk memastikan kondisinya baik atau tidak. Umumnya, ibu direkomendasikan untuk berolahraga selama 150 menit dalam seminggu. Luangkan waktu untuk melakukan pemanasan dan pendinginan baik sebelum maupun sesudah berolahraga. Mulai secara perlahan dan tingkatkan kecepatan secara bertahap juga. Jangan lupa minum banyak cairan untuk menghindari dehidrasi. Sebaiknya kenakan bra menyusui ya Bu ya, jika ibunya menyusui, agar ibu merasa nyaman. Lalu berhentilah olahraga bila ibu merasakan nyeri, pusing, mual, muntah, atau bahkan terjadi pendarahan. Segera hubungi dokter untuk mendapat penanganan yang tepat agar keadaan ibu baik-baik saja. Senam nifas yang akan mendatang hari-hari berikutnya, ibu bisa melakukan gerakan senam nifas ini di rumah ya Bu ya, yang pada umumnya seperti gerakan senam nifas Kegel, squat, lalu ada pelvic tilt, lalu ada bridge, dan lain-lain. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu dari senam nifas ini? Tidak ada. Ibu sudah mengerti ya Bu ya. Kita juga nanti menonton videonya ya Bu ya untuk contohnya. Baik kalau begitu, nanti saya kirim videonya ya Bu ya ke Ibu untuk Ibu pelajari di rumah dulu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.